Selamat pagi anak-anak dan selamat berjumpa di hari yang pertama pada minggu yang kedua di bulan Agustus. Pada kesempatan ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada tema yang kedua 2B, yaitu bermain di lingkunganku. Dengan subtema pertama, bermain di lingkungan rumah. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih kami haturkan kepadamu atas semua tuntunan dan bimbingan-Mu ya Bapa, sehingga saat ini kami boleh memulai kegiatan belajar kami. Semoga apa yang kami bahas dan pelajari bersama boleh bermanfaat kepada kami semua. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Bapa di surga, inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita, yaitu bermain di lingkungan rumah. Pertama, kita amati beberapa gambar di depan kita masing-masing dengan melihat ada beberapa pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan, ada juga 4 gambar. Kita lihat pertanyaannya. Permainan apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Itu gambar A, B, C, dan D. Ada 4 gambar, semua itu adalah kegiatan bermain. Ada bermain layang-layang, ada bermain boneka, dan ada juga bermain lompat tali di sekolah. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Tentu pernah. Bahkan sering. Waktu masih datang di sekolah untuk belajar tatap muka, tentu pernah juga bermain bersama teman-temannya di sekolah. Tapi untuk sekarang ini, karena kita berada di dalam masa pandemi, maka kita itu selalu bermain dengan teman yang ada di rumah, apakah itu adik atau kakak. Pertanyaan yang ketiga, di mana kamu biasanya melakukannya? Ya tentu biasa di rumah atau di sekolah, tapi yang sering adalah di rumah bersama teman-teman. Yang keempat, gambar mana sajakah yang menunjukkan kegiatan bermain di lingkungan rumah? Jadi kalau kita lihat, yaitu gambar B dan C ada di dalam rumah. Kalau gambar A di luar rumah, yaitu di lapangan. Gambar D di lapangan sekolah karena menggunakan seragam sekolah. Jadi itulah contoh-contoh kegiatan bermain yang biasa kita lakukan bersama dengan teman-teman kita. Pada hari ini di pembelajaran pertama, kita akan belajar dengan muatan pembelajaran SPDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Ada 3 muatan pembelajaran dengan tujuannya adalah menyanyikan lagu sesuai panjang pendek nada. Yang kedua, membaca cerita dan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Yang ketiga, mengenal perkalian sebagai penjumlahan berulang.
Nah, kita kan melihat panjang pendek lagu pada sebuah lagu yaitu Awan Putih. Ada pada teks halaman 3. Ya. Bernyanyi berarti menyuarakan sebuah lagu. Ya, ketika kita menyanyi tentu kita menyuarakan sebuah lagu. Apakah itu lagu rohani, lagu pop, lagu daerah, atau lagu wajib, atau lagu anak seperti yang kita pelajari pada hari ini. Sebuah lagu memiliki melodi. Ya, ada nada tinggi, ada nada sedang, ada nada rendah. Melodi adalah susunan nada-nada mulai dari rendah sampai ke tinggi atau sebaliknya, disusun sesuai dengan tangga nada. Nanti kita juga lihat bagaimana tangganya. Nada adalah bunyi yang teratur. Dari tangga pertama, kedua, sampai tangga 8 yaitu do tinggi. Nanti kita lihat tangganya. Nada-nada dalam sebuah lagu diatur panjang pendeknya. Panjang pendek nada dihitung dalam ketukan. Jadi ada ketukannya nanti secara teratur. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama melihat sebuah lagu yang sangat bagus yaitu Awan Putih. Mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah nyanyikan atau sudah pernah dengar. Lagu Awan Putih ini diciptakan oleh Ateh Mahmud. Nah, ini lagunya. Kita lihat bersama-sama. Mari kita bersama-sama mendengarkan lagu tersebut. Awan Putih boleh diikuti bersama. Nah, itu lagu Awan Putih. Kita sudah dengarkan bersama-sama. Di dalam lagu tersebut kita akan melihat teks atau panjang pendek lagu. Setiap nada memiliki satu ketukan. Biar tanda titik nilainya juga satu ketukan. Lalu di mana lagu itu panjang dinyanyikan? Tentu yang ada tanda titik di belakang not atau angka. Jadi angka dalam lagu itu disebut not. Dari teks lagu ini ada yang memiliki 3 tanda titik dan 1 tanda titik. Semakin banyak tanda titiknya berarti semakin panjang dinyanyikan. Seperti awan itu kan ada tanda titiknya 1. Kapas ada tanda titiknya 1. Arak jadi ada tanda titiknya. Lalu
Di langit luas as ada not 1, 3 tanda titik, berarti di situ lagu dinyanyikan panjang. Begitu juga pulang pada kalimat yang terakhir. Karena di situ ada tanda titik 3, berarti kita tahan 3 ketuk karena 3 tanda titik. Apabila tidak ada tanda titik, hanya not atau angka, berarti itu dinyanyikan pendek. Maka muncullah kepada kita bahwa lagu yang dinyanyikan pendek adalah lagu yang hanya terdiri dari not atau angka. Di dalam bahasa SBDP dinyatakan not atau nada. Lalu nada yang memiliki tanda titik, apakah itu 1 tanda titik, 2 tanda titik, atau seperti pada share lagu kita 3 tanda titik, berarti lagu tersebut dinyanyikan dengan panjang. Semoga dengan itu bisa dimengerti atau bisa disimak dengan baik kapan kita menyanyikan nada panjang pada setiap lagu dan kapan juga kita menyanyikan nada pendek di setiap lagu. Bernyanyi merupakan menyuarakan sebuah lagu. Melodi adalah susunan nada-nada seperti pada angka yang kita lihat tadi. Lalu kita melihat setiap jumlah ketukan dan pada contoh nada kita dapat melihat juga cara menulis notasi atau not. Notasi sama dengan not. Sekali lagi, not atau notasi itu sama. Kita lihat misalnya 1 ketukan yaitu sol, la, sol, fa. Not angka ditulis dengan angka saja dan tidak diberi garis atau titik di atasnya. 2 ketukan yaitu sol, titik, do, titik. Jadi setiap satu ruas birama memiliki 2 ketukan, 1 ketukan untuk not, 1 ketukan untuk tanda titik. 3 ketukan itu sol, titik 2, do, titik 2. Jadi semuanya memiliki 3 ketukan. Itu 1, 2, 3 dengan teratur. Artinya sama jaraknya, cepat lambatnya sama. 4 ketukan itu si masih memiliki 3 tanda titik. Jadi dalamnya itu dalam 1 ruas birama terdapat 4 ketukan, 1 untuk not dan 3 untuk 3 tanda titik. Pada notasi angka dalam lagu, nada panjang ditulis dengan titik. Semoga penjelasan ini bisa disimak. Perhatikan kembali penggalan lagu Awan Putih. Tentukan bagian lagu yang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Tentukan bagian lagu yang dibunyikan dengan bunyi pendek. Sesuai dengan penjelasan tadi bahwa apabila lagu tersebut memiliki tanda titik, maka lagu itu dinyanyikan panjang. Dan apabila lagu memiliki not tanpa tanda titik, maka lagu tersebut dinyanyikan dengan nada pendek. Silakan ditentukan dengan memberikan garis dalam perbedaan warna. Dalam membaca not atau notasi,
angka yang ditulis kita baca dengan nama sesuai dengan nama notasi setiap not. Nah, sekarang kita akan melihat bacaan dalam bentuk percakapan antara Adi dan Nina. Dalam percakapan ini silahkan dibaca, lalu nantinya kita akan lihat apa yang disampaikan Nina dan Adi dalam percakapannya. Kita lihat kalimat-kalimat yang disampaikan seperti nomor 1. Kita bisa memberikan centang. Hari ini Nina libur sekolah. Kita akan memberikan tanda centang karena ada. Itu kalimat pertama. Ada di situ hari ini Nina libur. Yang kedua, Nina bermain bersama teman-temannya. Ketiga, Nina dan Adi membuat pesawat terbang. Pesawat buatan Adi terbang karena bantuan angin. Ada di atas. Hujan dapat membuat pesawat mainan Adi jatuh. Ya pasti kalau hujan ya seperti dalam percakapan, karena ada dalam percakapan, pesawat itu akan jatuh karena tidak ada angin. Pesawat ini merupakan benda yang bisa bergerak dengan bantuan angin. Termasuk benda dibantu oleh benda gas. Karena wujud benda ada 3, yaitu cair, padat, dan gas. Nah, kita melihat isi cerita dalam percakapan. Pertama, apa yang disampaikan Adi kepada Nina tentang pesawat buatannya? Itu pertanyaannya. Jawabnya adalah pesawat buatan Adi bisa terbang seperti pesawat sungguhan. Dia terbang karena bantuan angin. Berikut, apa yang dilakukan Nina kepada adiknya tentang alasan pesawat Adi bisa terbang. Pesawat buatan Adi dapat terbang karena ada bantuan angin yang meniup, akhirnya pesawat bisa terbang atau bergerak. Jadi dalam teks percakapan kita baca percakapannya, lalu pertanyaannya ada 2. Kita sudah jawab bersama. Semoga anak-anak di rumah selalu membaca dengan pemahaman supaya apa yang dibaca setelah berhadapan dengan pertanyaan bisa dijawab dengan tepat dan benar. Yang berikut, kita akan sampai kepada materi tentang perkalian. Dalam pembelajaran kita di tema pertama, kita belajar tentang penjumlahan. Ada penjumlahan bentuk panjang, ada penjumlahan bersusun pendek, dan pengurangan dalam bentuk panjang, pengurangan dalam bentuk pendek. Pada kesempatan ini kita belajar tentang materi perkalian. Di dalam perkalian kita harus tahu penjumlahan, karena perkalian artinya atau arti dari para perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Sekali lagi Bu Guru ulangi. Penjumlahan secara berulang, yaitu misalnya 2 kali 3. Artinya
2 kali kita menjumlah angka 3. Atau kita lihat 3 kali 5, artinya 3 kali kita menjumlah angka 5. Misalnya kita menjumlah sebuah biji congkak, seperti pada gambar di hadapan kita. Setiap kelompok biji congkak ada 5. Kita lihat ada 3 kelompok dan masing-masing kelompok memiliki 5 biji congkak. Dalam perkalian, karena 3 kelompok berarti kita sudah tulis 3 kali. Isinya berapa? 5. Jadi 3 kali kita menjumlah isi kelompok biji congkak yaitu 5, atau 3 kali 5. Setelah kita bawa dalam penjumlahan, 3 kali menjumlah angka 5, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5. Yang kita sudah belajar dalam penjumlahan pada pembelajaran yang lalu, minggu lalu, yaitu menjumlah berturut-turut 3 suku. Yaitu suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Menjumlah 3 kali itu atau menjumlah secara berulang-ulang merupakan perkalian atau sekaitan dengan bentuk perkalian. Lalu kita lihat hasilnya. 5 tambah 5 sama dengan 10, tambah 5 sama dengan 15. Kita juga lihat semua biji congkak kalau dikumpulkan dari 3 kelompok itu, jumlah keseluruhannya ada 15 biji. Bentuk penjumlahannya 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. 3 kali 5, 3 kali menjumlah angka 5. Bentuk perkaliannya 3 kali 5 dibaca 3 kali 5. Nah, kita lihat, kita coba satu contoh, yaitu tuliskan bentuk penjumlahan sesuai gambar. Tuliskan pula bentuk perkaliannya. Penjumlahannya adalah 4 tambah 4 sama dengan 8. Bentuk perkaliannya adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Berapa kali kita menjumlah angka 4? 2. Langsung tulis 2 kali. Angka berapa yang dijumlah? Angka 4. Hasilnya berapa? 8. Contoh yang kedua, kita lihat. Pada gambar yang kedua, kita melihat ada 4 baris kelereng, kelompok kelereng. Kelompok pertama isinya 3, kelompok kedua jumlahnya 3, kelompok ketiga jumlahnya 3, kelompok 4 jumlahnya 3. Setiap kelompok terdiri dari 3 kelereng. Nah, berapa kelompok? 4. Tulis 4. Lalu isinya berapa? 3. Jadi 4 kali menjumlah angka 3. Hasilnya adalah 12. Jumlah kelereng bila kita kumpulkan semua dari 4 kelompok masing-masing terdiri dari 3 kelereng, jumlah keseluruhannya ada 12. Maka itulah yang disebut bentuk perkalian dalam penjumlahan berulang. Anak-anak sekalian, mari kita mencoba melihat materi-materi yang dijelaskan tadi. Kita mulai dari nomor pertama, yaitu kita pasangkan kata dengan
nama benda. Dan yang kedua, tuliskan penjumlahan dalam bentuk perkaliannya sesuai gambar. Maka dengan demikian pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Semoga bisa disimak, bisa dipahami dengan baik, baik dalam panjang pendek nada atau percakapan. Dan yang ketiga adalah perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Sekian materi pembelajaran kita. Selamat bekerja. Jangan lupa memperhatikan tulisannya supaya selalu dimulai dengan tulisan bentuk tegak bersambung. Sebelum pembelajaran kita diakhiri, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami haturkan kepadamu ya Bapa atas semua tuntunan dan penyertaan-Mu yang selalu nyata bagi kami secara khusus dalam kegiatan belajar kami di sepanjang hari ini. Bapa di surga sertai kami semua. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, membimbing kami semua kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.